Halo Sobat Sarjana, welcome to my channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana melakukan uji validitas dan uji reliabilitas data di aplikasi SPSS. Di sini saya mengambil contoh pengaruh inovasi produk dan harga terhadap keputusan pembelian, di mana inovasi produk sebagai variabel independen pertama dan harga sebagai variabel independen kedua. Sedangkan keputusan pembelian merupakan variabel Y atau variabel dependen. Sebelum melakukan uji analisis statistik, yaitu berupa analisis regresi berganda, kita harus melakukan uji prasyarat analisis, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Apabila salah satu dari uji ini tidak terpenuhi, maka kita tidak dapat melanjutkan ke uji analisis statistik. Uji validitas itu merupakan proses untuk menentukan sejauh mana alat ukur kita apabila kita menggunakan kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya kita ukur, di mana memberikan hasil yang valid ataupun relevan terhadap variabel yang ingin diteliti. Sedangkan untuk uji reliabilitas menguji sejauh mana alat ukur memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya serta alat ukur kita dapat diandalkan dalam memberikan gambaran dari penelitian yang kita lakukan. Ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas di aplikasi SPSS. Di sini saya mempunyai contoh data hasil kuesioner yang telah disebarkan untuk variabel inovasi, variabel harga, dan variabel dependen, di mana masing-masing variabelnya diukur melalui 5 item pernyataan. Untuk melakukan uji validitas, kita memerlukan total dari masing-masing variabel. Dapat dilakukan dengan menambah kolom. Kita bisa melakukan di Excel maupun di SPSS-nya. Sini kita buat total X1 kita bisa membuat totalnya melalui rumus Excel, tapi di sini saya akan mencontohkan membuat totalnya di aplikasi SPSS. Ini kita hapus dulu. Data yang kita punya kita copy seluruhnya beserta headernya, kita copy. Kita buka aplikasi SPSS. Kita klik kanan, kemudian paste with variable names. Jadi kita tidak perlu membuat lagi nama dari masing-masing itemnya. Untuk desimalnya bisa kita ubah menjadi 0 supaya sama dengan yang di Excel. Kita copy. Untuk measure-nya atau alat ukurnya, karena kita di sini saya menggunakan skala Likert, berarti kita menggunakan yang scale.
Kemudian balik ke data view. Di sini kita bisa membuat total dari masing-masing item, masing-masing variabel. Caranya, klik transform, kemudian compute variable. Nah, di sini kita bisa membuat target variabelnya itu misalnya total X1. Kita bisa menggunakan function al kemudian sum. Nah, kita masukkan variabel yang kita inginkan. Untuk total X1, X11, X12, X13, dan X15. Kemudian klik OK. Nah, ini hasil dari total X1. Ini kita bisa pindahkan. Begitu juga untuk variabel lainnya. Namun jika item variabel yang kalian miliki banyak, itu lebih bagus jika langsung dijumlahkan di Excel. Kita buat X2, 2, kemudian klik OK. Selanjutnya total Y, klik OK. Nah, teman-teman bisa pindahkan supaya lebih rapi datanya. Kemudian desimalnya disesuaikan. Nah, ini data yang sudah kita miliki di aplikasi SPSS-nya. Untuk melakukan uji validitas, pertama kita klik Analyze, kemudian pilih yang Correlate, dan kita pilih Bivariate. Pertama kita melakukan uji validitas untuk variabel inovasi produk atau variabel X1. Kita pilih semua item X1 beserta total X1, masukkan ke kolom variabel. Untuk pengaturan yang lainnya tetap sama, kita menggunakan correlation percent, to tail, dan klik OK. Nah, ini hasil dari uji validitas untuk variabel X1. Sebelum kita menginterpretasikannya, kita lakukan terlebih dahulu untuk X2 dan Y. Balik ke tabulasinya, lakukan hal yang sama, pilih Correlate, Bivariate, keluarkan untuk item X1, kemudian masukkan item X2, kemudian klik OK. Selanjutnya
item variabel Y. Oke. Nah, kita sudah menyelesaikan uji validitas untuk data penelitian ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan uji reliabilitas. Tabulasinya, jika teman-teman ingin melakukan uji reliabilitas, caranya klik analyze, kemudian pilih scale dan pilih yang reliability analysis. Perbedaan antara uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas memasukkan total dari masing-masing variabel, sedangkan untuk uji reliabilitas kita hanya memasukkan item variabelnya. Untuk totalnya kita tidak pakai. Untuk variabel X1 kita masukkan dari X11 sampai X15, masukkan ke kolom item. Untuk pengaturan yang lainnya biarkan saja, kemudian klik OK. Nah, sudah keluar untuk uji reliabilitas yang X1. Hasilnya di reliability statistik. Kemudian kita lakukan untuk variabel X2 dan variabel Y. Teman-teman bisa lakukan kembali seperti yang tadi, scale, kemudian pilih reliability analysis, kemudian masukkan yang X21 sampai X25, klik OK. Untuk variabel Y juga sama, masukkan semua item variabelnya. Nah, kita telah menyelesaikan uji validitas dan reliabilitas di aplikasi SPSS. Sekarang kita interpretasikan atau kita maknai dari hasil yang telah kita dapatkan. Yang pertama yaitu inovasi produk yang diukur melalui 5 item. Kita masukkan nilai dari person product correlation-nya. Cara membaca nilai persen produk dari masing-masing itemnya yaitu kita lihat di paling ujung, total X1. Nah, kita lihat di sini untuk X11 nilai persen produknya itu 0,645. Nah, yang ini untuk X2, untuk X12, kemudian untuk X13 dan X14, kemudian untuk X15. Kita pindahkan X11 0,645, 0,860, 783, 631, 752. Kemudian kita cari nilai dari airtable-nya. Cara mudah mendapatkan nilai airtable, kita cari di Google airtable.
Jumlah sampel yang kita miliki sebanyak 30. Untuk membaca airtable, kita harus mengetahui nilai DF. DF itu N dibagi 2, jumlah sampel dibagi 2. Sampel kita ada 30, kita kurang 2, maka DF kita adalah 28. Untuk tingkat signifikansinya yang uji dua arah, kita pilih yang 0,05 untuk DF 28. Maka ini nilai airtable kita 0,3610. 0,3610. Nah, kriteria pengujian dari uji validitas apabila nilai persen produknya atau R hitung yang kita dapatkan itu lebih besar dari airtable, maka item dinyatakan valid. Namun sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari airtable, maka item dinyatakan tidak valid. Dari hasil yang kita dapatkan, R hitung yang kita miliki semuanya lebih besar dari airtable. Maka untuk X11 sampai X15, item pernyataan dinyatakan valid. Cara mudah membaca item pernyataan ini valid atau tidak valid di hasil yang kita dapatkan, kita bisa melihat tanda dari bintang kecil yang ada di nilai R hitungnya. Jika ada bintang kecil 1 ataupun 2, berarti itu dinyatakan valid. Namun kalau tidak valid, tidak akan ada muncul bintang kecil di samping nilainya. Dimana kalau bintang 1 itu correlation is significant at the 0,05 level. Sedangkan kalau yang bintang 2 itu significant at 0,01 level. Bukan juga untuk yang variabel X2. Untuk variabel X1, karena semuanya valid, maka seluruh item pernyataan yang ada di inovasi produk di variabel X1 dapat digunakan dan dapat dinyatakan valid. X2 tabelnya sama. Kita lihat hasil uji validitasnya 0,614, 595, 654, 788, 778. Nilai ini semuanya lebih besar dari airtable, maka semua item dinyatakan valid. Sehingga semua item pernyataan yang ada di X2 atau di variabel harga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Kemudian kita lakukan juga untuk variabel dependen. (666) 376. Nah, ini contoh dari
correlation is significant di level 0,05, bintangnya 1, sedangkan yang lain mayoritas bintangnya 2, 376. Yang untuk Y2 pun nilainya R hitung lebih tinggi dari nilai R tabel, maka semua dinyatakan valid. Maka semua item pernyataan yang ada di variabel Y dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Kemudian kita masuk ke interpretasi untuk uji reliabilitas yang telah kita dapat. Kriteria pengujian dari uji reliabilitas itu, nilai yang dapat diterima itu antara 0,6 sampai 0,7. Semakin tinggi nilainya mendekati 1, maka semakin reliable item pernyataan tersebut. Maka kita dapat mengambil standar reliabilitasnya di 0,60, nilai minimal uji reliabilitas yang dapat diterima. Kita lihat hasil uji reliabilitasnya. Untuk tabel case processing summary ini kita bisa lihat sampel yang kita masukkan itu sebanyak 30 sampel atau 30 responden. Kemudian untuk uji reliability statistiknya, N of itemnya 5, berarti 5 item pernyataan. Nilai core bunch alpha-nya 0,780. Jadi untuk melihat nilainya itu di kolom core bunch alpha 0,780 untuk variabel X1. Kita lihat untuk variabel X2 0,700. Untuk Y 0,615. Ini mendekati dari standar nilai yang kita punya, yaitu 0,60. Nah, karena semuanya lebih besar dari nilai 0,60, maka data kita di X1 maupun X2 dan Y dinyatakan reliable atau dapat diandalkan. Berdasarkan dari hasil yang kita dapat, uji validitas maupun uji reliabilitas kita lolos, kita bisa melanjutkan ke analisis statistik untuk menguji pengaruhnya. Nah, bagaimana jika salah satu dari uji validitasnya ada yang tidak valid? Misalnya di Y5 itu tidak valid. Maka pada saat melakukan uji reliabilitas untuk keputusan pembelian Y, item Y5 tidak dimasukkan. Jadi hanya Y1 sampai Y4. Begitu. Dan untuk analisis statistik selanjutnya, Y5 dieliminasi atau dihapuskan. Sekian, terima kasih.